Hi in people, welcome to Pocil, podcast sambil ngecil bareng gue Elsa Faradila. Nah, di Pocil kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama seorang ahli komunikasi yang fokus pada pengembangan diri dan kesehatan mental holistik. Wah, pasti mungkin bahasanya nggak awam ya, tapi nanti kita akan langsung tanyain nih ke Bang Gio Faktarazali. Halo. Thank you tim Pocil, thank you Elsa. Iya, thank you. Berarti aku manggilnya Bang Gio nih ya? Iya, boleh? Bang Gio aja. Wah, Bang Gio. Nah, Bang Gio boleh mungkin diperkenalkan diri dulu ke In People gitu. Siapa sih sebenarnya sosok Bang Gio ini? Iya, halo In People, aku Gio Faktarazali. Basically sebenarnya secara keseluruhan value-nya banyak berbicara soal human communication, tapi turunannya di dalamnya pada akhirnya kita harus belajar tentang perilaku manusia, tentang pola pikir manusia, dan pada akhirnya aku berdiri di payung bahwa komunikasi itu jalan kembali ke diri sendiri sebenarnya. Artinya ada core self-communication. Kalau di lain kan biasanya orang belajar komunikasi itu ada in terms belajar branding gitu ya. Itu kan berarti tentang sesuatu yang keluar. Iya. Nah sekarang kalau di core studinya aku, kita lebih banyak bicara tentang self communication, jadi komunikasi ke dalam, atau biasanya itu anak-anak komunikasi kenalnya intrapersonal communication gitu. Oh, I see. Ini by the way kan Bang Gio ini sekaligus dosen gitu ya. Emang enak yang ngobrol sama dosen tuh, apalagi ahli komunikasi, omongannya tuh menenangkan gitu loh. Thank you loh Elsa. Nah, Bang Gio, ini aku mau nanya nih. Jadi kan apa bisa disebut kalau misalnya Bang Gio ini seorang hipnoterapis? Oh, ya, bisa. Bisa. Jadi sebenarnya dalam pemulihan mental itu ada skema yang sudah diatur dalam undang-undang, which is yang sebenarnya orang tahu kebanyakan mungkin adalah psikolog atau psikiater gitu. Tapi sebenarnya beberapa orang yang memegang sertifikasi seperti hipnoterapis, informed trauma, ada juga biasanya cognitive behavioral therapy, itu boleh melakukan yang namanya intervensi untuk pemulihan mental atau paling tidak membantu. Paling kalau di dalam tahap konselor atau hipnoterapis kita cuma tidak meresepkan obat seperti psikiater gitu. Nah kebetulan aku tuh memang sudah mengambil sertifikasi hipnoterapis dari tahap basic ke intermediate gitu. Jadi kebutuhannya sebenarnya bukan untuk menjadi hipnoterapis, tapi skema hipnoterapis itu aku pakai di dalam skemaku yang aku sebut dengan geosomatic flow gitu. Oke, nah geosomatic flow itu apa tuh Bang? Jadi itu sebenarnya nama, tapi secara keseluruhan adalah penyembuhan trauma luka batin berdasarkan konsep somatik. Somatik ini kan kata dasarnya tubuh. Jadi yang dipahami orang itu soal tubuh itu kan sebenarnya cuma daging gitu ya. Yeah. Sebenarnya trauma yang kita simpan itu tubuh kita tuh lebih banyak bicara duluan daripada perkataan kita. Gitu ya. Jadi ketika kita bicara soal trauma, misalnya kenapa tangan kita gemetaran, kenapa kemudian tubuh kita mengeluarkan keringat lebih dahulu, itu yang disebut konsep somatis karena ada pertautan antara soul, jiwa, energi, emosi itu kan energi sebenarnya, energi in motion gitu ya. Cuma energi negatif. Betul. Gitu. Nah itu tertahan di tubuh. Jadi kalau kita terbiasa untuk menahan sesuatu yang terendap di tubuh, di satu bagian tubuh, itu bisa kita sebut trauma pada akhirnya. Makanya efek trauma ini di orang itu ada yang mungkin bahunya yang lebih berat gitu ya. Mungkin memang agak lebih suka GERD, atau mungkin dia lebih suka sakit kepala atau migrain. Nah, memang efeknya beda-beda gitu. Nah, itu yang kita sebut dengan somatik atau kajian somatik. Nah, kalau ada kata flow di belakangnya, karena memang secara pemulihan aku percaya bahwa bergerak terus itu adalah salah satu proses dari pemulihan ketika kita juga merasa diri kita tuh stuck, makanya kita perlu bergerak. Nah, makanya ada nama flow. Di dalam itu aku pakai skemanya Pilates terhadap postural tubuh, kenyamanan tubuh, dan bagaimana juga kita sadar akan kebutuhan indera kita. Gitu. Kalau kita punya kesadaran yang tinggi terhadap tubuh kita yang ingin bicara, kita akan mempelajari sendiri trauma kita dan mudah-mudahan itu bisa pulih lebih baik lagi gitu. Oke, berarti ini jangan kaget kalau misalnya kalian tiba-tiba In People lihat postingan teman kalian gitu, loh kok jadi rajin olahraga nih orang, ya, mungkin betul. dia lagi menyembuhkan luka-luka batin yang tersimpan gitu ya. Gitu. Nah, tapi yang membedakan metode ini sama metode yang lain tuh apa sih Bang?
Uniqueness-nya ya. Jadi kalau yang lain itu sebenarnya bukan mana yang lebih bagus lebih buruk ya, tapi kita punya alternatif. Kalau biasanya di skema penyembuhan mental lain itu lebih banyak bicara tentang sembuh itu karena pikiran. Iya sih, nggak Gitu salah kan? sih Iya, sebenarnya. nggak salah. Nah, aku mengambil jalur lain sebenarnya bicara tentang sembuh itu karena tubuh kita mau mendengarkan. Jadi ini bukan sebuah proses tentang bagaimana kita shifting mindset atau semacam personal development, nggak kayak gitu. Tapi lebih kepada kita grounding. Kebetulan juga namaku itu mendukung untuk geosomatic flow. Geo Iya. itu kan mendasar gitu ya, berakar. Jadi gimana kita grounding, gimana kemudian bahasa itu bukan tentang yang kita keluarkan aja, tapi bahasa yang juga perlu kita dengarkan, terutama bahasa tubuh kita sendiri gitu. Nah, jadi kalau uniqueness-nya di situ. Kalau yang lain mungkin intervensinya lebih banyak bicara tentang hipnoterapi sendiri itu tentang bagaimana shifting mindset ya, merubah pikiran yang ditanamkan ke alam bawah sadar. Tapi aku cuma pakai metodenya di dalam somatic flow untuk bagaimana kemudian kita mengembalikan kesadaran tubuh. Ibaratnya gini Mbak Elsa, kalau aku kasih analogi kayak Mbak Elsa, kita anggap tubuh kita tuh rumah gitu ya. Jadi kita datang ke rumah yang sudah lama kita tinggalkan, lalu kita merasakan bahwa ini lantainya akan rusak, dindingnya sudah mulai kerendam air. Nah, itu yang namanya pendalaman diri tentang self communication. Jadi bedanya di situ. Karena tadi ya basis aku communication sebenarnya gitu. Oke. Nah, biasanya itu Bang dalam satu sesi geosomatic flow itu ngapain aja sih Bang? Sebenarnya tuh ada kelas yang 1 jam 30 menit, ada yang 2 jam. Tapi mostly secara flow itu di awal aku akan jelaskan yang namanya proses respons psikologis di tubuh. Sebenarnya banyak teori psikologi yang bisa menjelaskan proses respons psikologi. Tapi nanti kalau teman-teman bisa googling gitu ya, mungkin aku nggak sempat menjelaskan lebih banyak. Ada yang namanya polifagal gitu. Polifagal ini jadi respons psikologis kita tuh sebenarnya ada 3 state. Pertama, di tengah itu ada namanya central state, itu di mana posisi kita sebenarnya sedang ada di saraf simpatik. Saraf simpatik itu kalau teman-teman kenal biasanya fight or flight gitu ya. Jadi kalau kita kalau kita terpapar suatu saat yang membuat kita merasa trauma, itu pilihan orang biasanya itu yang dikenal 2 kan, akan ngelawannya atau akan pergi dari kondisi itu. Nah, itu fight or flight gitu. Nah, tapi sebenarnya fight or flight dalam tahap simpatetik itu nggak cukup. Kita mesti berlari ke parasimpatik. Parasimpatik itu proses sadar. Nah, proses sadar itu kalau yang paling atas itu vagal ventral, di mana kita ada di kondisi nyaman untuk punya social networking dengan orang. Nah, kemudian kalau di kondisi dorsal vagalnya itu ketika kita pengen tubuh kita itu disgest atau istirahat. Gitu. Jadi kita memang harus sadar akan tubuh kita kapan kita punya ruang aman untuk punya social engagement, kapan kita merasa saraf simpatik kita aktif bahwa kita harus melawan atau harus menahan, atau kita harus ambil posisi freeze, istilahnya mati rasa. Jadi kalau ada orang yang bilang kayak gue mati rasa, sebenarnya itu bukan proses respons psikologis yang buruk. Kalau kita bisa manfaatkan bahwa momen shutdown kita itu adalah momen kita untuk recharge energi kita misalnya gitu ya, atau mungkin kita refleksi lagi apa yang kemudian kita bisa bermanfaat untuk kita kembali ke social networking kita gitu. Jadi kita sadar tentang kekurangan kita dan itu yang kita sebut vulnerability gitu. Iya sih, karena kan maksudnya daripada kita mengambil sebuah keputusan nanti malah menyesal gitu kan ya Bang ya. Apalagi era sekarang tuh kan Mbak Elsa kalau perhatiin orang cenderung pengen cepat-cepat semuanya ya. Dan kebetulan aku juga baru launching buku, baca buku ini lebih pelan gitu. Dan itu senada dengan yang Mbak Elsa bilang tadi bahwa kalau dulu orang bilang cepat atau selamat gitu ya. Kalau sekarang tuh yang penting kita tuh bisa pelan sama diri kita daripada kita tiba-tiba gerasa gerusuk kemudian ketabrak di tengah jalan gitu kan dan semuanya hilang. Karena memang sekarang sulit kan menentukan realita mana yang benar, mana yang salah. Jadi teman-teman harus punya kepelanan dan harus punya curiosity yang lebih tinggi, terutama kalau udah hubungannya sama aspek diri gitu. Oke, nah biasanya tuh yang dirasain sama klien Bang Geo sendiri pas proses geosomatic flow berlangsung itu apa tuh Bang? Sebenarnya ada 2 tipe klien ya. Yang pertama memang dia secara saintifik mau mengetahui proses pemulihan berdasarkan konsep somatic flow.
Tapi yang kedua ada juga yang memang datang berdasarkan kesadaran bahwa dia punya traumatis gitu. Jadi secara secara prosedur ketika kelas berlangsung itu memang sudah ada 2. Jadi aku tuh sering tanya kayak teman-teman siapa di sini yang datang memang ingin tahu tentang evidensi atau istilahnya teori-teori gitu ya, atau memang ada yang mau penyembuhan traumatik gitu. Tapi secara keseluruhan tapi secara langsung tunjuk tangan ya. Yang kedua berarti. Iya, yang kedua. Nah, jadi secara kelas nanti sebenarnya tetap engage semua. Nah, kalau yang lebih banyak, ya memang yang lebih banyak sebenarnya ingin, kalau mereka udah tahu tuh bahwa Bang Gio itu sebenarnya bukan menyembuhkan. Aku tuh percaya bahwa sembuh itu karena orang melatih dirinya. Gitu. Karena satu hal yang aku pelajari di hipnoterapis juga, bukan sekali lagi ya, bukan metode yang buruk teman-teman, tapi contohnya begini, kok teman-teman merasa tenang ketika teman-teman di hipnoterapis, ada konsekuensi teman-teman ingin mengulang untuk di hipnoterapis terus. Oh, ketergantungan. Ya, itu yang kita sebut adiksi. Berarti itu kan bukan sesuatu yang bagus juga. Iya. Nah, yang paling bagus dalam proses pemulihan mental adalah kita memang harus ngerti respon psikologis diri kita. Oh, ketika aku ketemu singa, ternyata aku tuh gimana misalnya gitu ya. Oh, ternyata aku ketika ketemu orang yang dulu menyebabkan trauma terhadapku, aku tuh gimana sebenarnya. Dan ini apakah sesuatu yang membuat aku masih ada di ruang amanku. Makanya kita berlatih untuk bagaimana kita berada di tahap yang kita sebut tahap liminal space gitu ya. Gimana kita bisa menarik refleksi terhadap diri kita dan tidak menghilangkan identitas diri kita untuk menghadapi orang-orang tadi gitu. Iya. Itu yang paling baik. Oke, nah ini Bang Ek, berarti kan tadi kan sempat beberapa kali mention tentang trauma gitu ya Bang. Apakah semua pengalaman buruk di masa lalu itu bisa disebut trauma Bang? Sebenarnya gini, kalau kita memahami trauma itu bukan tentang kejadian ya. Mungkin yang dipahami orang adalah misalnya gini, kita semua di sini sama-sama pernah kehilangan, gitu kan. Tapi Elsa mungkin, let's say amit-amit gitu ya, let's say kehilangan orang tua. Nah, tapi Elsa ketika kehilangan orang tua, perjalanan kehilangan orang tua menumbuhkan resiliensi untuk Elsa. Berarti dia tidak menjadi trauma. Iya. Gitu. Tapi misalnya kalau di Bang Gio kehilangan orang tua itu sampai bertahun-tahun, mendegradasi konsep diri, kemudian merasa bahwa oh orang tua aku kan udah nggak ada, jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain, itu jadi trauma. Jadi batasnya itu bukan tentang kejadiannya, sama-sama kehilangan mungkin bisa jadi buat trauma sama orang, tapi seberapa besar tubuh masing-masing orang menyimpannya, itu batasnya. Makanya kalau kita lihat ada orang yang resiliensinya bagus, ada yang tidak gitu kan, dan itulah tadi proses berlatih itu diperlukan di dalamnya gitu. Iya sih. Dan jangan pernah mengecilkan ini kali ya Bang, ya maksudnya masalah orang gitu. Misalnya kan tiap orang tuh berbeda kapasitasnya. Jadi misalnya buat kita ya misal kalau kita kehilangan orang tua ya udah kan namanya hidup pasti ada mati gitu. Tapi ada juga yang kayak sampai terpuruk karena kan tiap orang beda-beda. Beda-beda. Gitu. Iya. Karena gini, sebenarnya kalau teman-teman pahami itu memang banyak sekali faktor ya. Pertama, faktor pembelajaran di dirinya itu paling penting. Yang kedua kan kalau kita lihat mungkin support systemnya. Ada orang yang kehilangan orang tua, tapi dia memang masih ada ruang aman lainnya. Gitu kan, jadi dia akan lebih cepat pulih. Tapi ada orang yang mungkin, in terms mungkin ada juga, tapi dia memang tipikal personality-nya tuh sering menarik diri misalnya gitu ya. Nah itu kan ada juga, jadi memang betul yang saya bilang tadi, kalau klien Bang Gio tuh, Bang Gio lihat tuh kadang, mungkin kalau orang awam ngelihat kayak, alah segitu doang masalahnya gitu ya. Tapi sebenarnya itu dalam untuk dia. Gitu ya. Dan itu biasanya kita ketemu di case klien-klien yang kehilangan identitas diri. Kalau Bang Gio menyebutnya biasanya itu dalam masalah-masalah quarter life crisis misalnya kayak gitu ya. Nah, kayak gitu banyak tuh yang kemudian alah segitu doang masa lalu gitu. Padahal sebenarnya itu tuh berpengaruh bagi dia untuk masa depannya gitu. Nah, tapi ada nggak ciri-cirinya tuh kalau misalnya itu orang tuh sebenarnya lo tuh trauma, lo tuh punya luka, tapi dia tuh kayak terlihatnya biasa aja. Justru menarik nih pertanyaan Mbak Elsa ya. Justru sebenarnya trauma yang seperti itu yang berbahaya. Iya kan? Kalau misalnya aku bilang ke Mbak Elsa atau siapapun, aku trauma di diet laba-laba, berarti aku mengatakannya dalam proses sadar. Iya. Nah, yang kategori Mbak Elsa tanyakan tadi adalah trauma yang berada di dalam alam bawah sadar, yang kemudian kita kadang-kadang terbawa dalam habitual kita sehari-hari. Contohnya,
Kalau kita misalnya sulit sekali percaya sama orang karena mungkin dulu sering dikhianatin. Trust issue. Ya betul, respon psikologis secara umum gitu ya. Kemudian misalnya juga orang-orang yang sering overthinking sebelum bicara, padahal sebenarnya kondisi di sekelilingnya adalah orang-orang yang punya emotional intelligence yang bagus, tapi dia tetap punya self confidence yang sangat tidak bagus atau overthinking. Ya kan, contoh kalau kadang orang belajar kayak public speaking itu sama. Sebenarnya kan kalau kita sederhana bilang, Mas ada trauma dulu pernah diketawain, makanya nggak berani bicara di depan umum, ya sama lah itu. Kalau di dalam fisik, ya contoh kita ngerasa tuh nggak ngapa-ngapain tapi capek, itu juga bentuk dari trauma yang kesimpan gitu. Jadi itu trauma-trauma yang ada di alam bawah sadar, yang kemudian sehari-hari kita nggak sadar tapi kebawa. Nah itu lebih bahaya kan sebenarnya. Gitu. Daripada kita memang tahu ada di depan kita laba-laba dan kita takut, ya berarti respon psikologis kita tuh akan default setting kan. Nah tapi kalau tadi dalam kondisi alam bawah sadar, kita sendiri tidak sadar, orang lain membantu kita juga nggak tahu trauma kita tuh apa. Iya gitu. sih. Jadi berarti kita harus mencari tahu dulu luka kita itu apa. Iya, betul. Baru bisa disembuhkan gitu Betul. ya. Tapi yang bisa mencari luka kita itu apa? Diri kita sendiri. Seharusnya ya tadi, ada nih kan kalau narasi di teman-teman muda sekarang tuh sebenarnya self-diagnose tuh banyak tuh yang tanya ya di IG-nya Bang Gio. Boleh nggak sih Bang Gio? Sebenarnya prasyarat kita mengetahui tentang sesuatu yang terjadi sama diri kita tuh nggak salah untuk self-diagnose. Tapi kemana nih kita bawa? Gitu kan? Apakah kita menjadi orang yang dalam tanda kutip manipulatif, merasa diri kita tuh punya mental illness, dan kemudian kita nyebarin mental illness kita ke orang-orang untuk dapat attention. Itu kan berarti sesuatu yang kemudian lost konteks. Tapi kalau kita bawa ke profesional gitu ya, itu berarti kan dia berdasarkan simptom yang dia terima, self-diagnose yang dia rasakan, dia bawa ke tempat yang profesional. Nah itu bagus kan gitu. Jadi menurut Bang Gio sekarang bukan hanya karena kita punya mental illness kita ke profesional, tapi ruang cerita itu memang dibutuhkan karena kita punya diversity trauma yang paling tidak kita bisa saling berbagi ya. Paling tidak kalau Elsa nanti nggak pakai caranya Bang Gio ya nggak apa-apa. Tapi ternyata Elsa punya alternatif gitu kan, punya learning proses di dalamnya gitu. Itu yang paling penting. Iya sih betul, dan jangan juga karena kita self-diagnose gitu, terus kita jadi menormalisasikan misalnya kita jahat sama orang, ya wajar, gue kan soalnya begini. Ya, kayaknya gitu ada pengalaman. Waduh, syuting hari ini tuh kayaknya kayak dibaca-baca gitu. Begitulah ya Bang, ya namanya juga kehidupan. Nah tapi Bang, ini aku mau ada iklan sedikit nih Bang. Jadi kalau misalnya nih in people kayak aduh pusing banget nih, mumet banyak masalah, ada kayak trauma-trauma tertentu gitu. Tenang aja, di sini in people langsung bisa staycation, seru banget. Apalagi yang punya keluarga, yang punya anak nih, langsung di Somerset Kencana Jakarta. Karena mereka lagi ada paket Summer Kids Wonder Play. Nah jadi ini bukan cuma nginap, tapi bisa quality time bareng sama keluarga, sama anak-anak. Dapat akses gratis juga main di Kids Zona PIM 3. Tuh seru banget kan. Dan yang paling keren juga bisa ikut aktivitas di Rockstar Academy, itu gratis selama 3 hari penuh. Itu good deal banget, cuan banget buat para bunda-bunda nih ya gitu. Nah kalau misalnya emang in people tertarik bisa langsung booking itu via WhatsApp di bawah ini, atau langsung cek aja di Instagramnya @somersetkencanajakarta. Nah Bang, mewakili apa ya, pertanyaan-pertanyaan netizen lah gitu. Gimana sih Bang sebenarnya dampak trauma dari masa lalu ke hubungan kita yang sekarang? Banyak sih sebenarnya kita lihat dari konteks traumanya. Misalnya orang yang dari kecil banyak besar dari lingkungan yang penuh penolakan, artinya rejection. Di masa mendatangnya, kecenderungannya dia akan menjadi orang yang takut kehilangan. Jadi attachment-nya itu sangat kuat sekali dan sangat dependability terhadap orang yang memang dia rasa dia bergantung sekali dengannya gitu. Itu kalau yang rejection gitu. Kalau tadi misalnya orang yang terbiasa dikhianati dalam perjalanannya, pasti itu masalah kedepannya adalah trust issue. Atau orang yang terbiasa dalam fawning response. Fawning response itu dia merasa keberadaannya dianggap oleh orang lain karena dia harus berperilaku baik, which is kita menyebutnya biasanya people pleaser. Gitu. Nah itu kan sebenarnya bagaimana perjalanan trauma yang sederhana itu berpengaruh sama orang-orang. Kalau misalnya Elsa pernah ketemu orang, lo kayaknya lo nggak begini nih, tapi lo kayaknya berusaha banget untuk nyenangin lingkungan sekeliling lo. Nggak bisa bilang enggak gitu kan. Betul, itu sebenarnya proses
respon psikologis dia bertahan agar dia dianggap ruang aman di lingkungan itu, tapi dia sendiri nggak aman. Kasian banget. Tapi nggak kebaca sama kita. Iya. Nah biasanya ketika dia datang ke profesional itu kita baru tahu, kayak Bang Gio misalnya ada beberapa klien yang kayak gitu, kayaknya aku tuh nggak nyaman Bang di kondisi kantor ini dan segala macam, tapi aku tuh berusaha tetap kerja baik, aku tuh nggak bisa intervensi teman-teman aku yang sebenarnya salah atau mereka korupsi, tapi aku nggak suka dengan nilai itu gitu. Tapi dia terbiasa harus menjalani itu dengan kondisi ya kayak tadi kan sebenarnya bukan nilai dia gitu, dan itu kan sebenarnya tidak mengenakan hati ya kalau harus menjalani hidup kayak gitu. Duh, berarti dampaknya gede juga ya. Berarti ini kalau misalnya buat para orang tua yang punya anak gitu, biar tidak menimbulkan trauma di anaknya tuh gimana ya berarti Bang? Betul, itu sebenarnya gini, waktu di konten Bang Gio itu banyak bicara soal hubungan orang tua juga, which is Bang Gio itu bukan punya ilmu parenting ya. Tapi konsep dasar attachment itu sama sebenarnya. Dan there is nothing ideal kita ketika bicara tentang pola asuh. Kan kalau dalam teorinya, tapi singkatnya gini deh, pola asuh itu kan bisa jadi orang tua sangat permisif terhadap anaknya, bisa jadi dia sangat otoritatif terhadap anaknya, bisa jadi dia, oke, kamu boleh mendapatkan ini, tapi kamu harus ini dulu, macam-macam cara parenting orang tua. Iya gitu. kan, betul. Tapi banyak orang yang berpikir, salah kaprah juga, menjadi orang tua yang permisif, itu lebih mengembangkan potensi anak. Tunggu dulu, nggak juga. Tergantung anaknya, dapat support system yang bagus juga nggak, misalnya sekolahnya. Ya kan kalau sekolahnya punya boundaries yang kuat terhadap etika, kemudian orang tuanya permisif, itu mungkin akan cocok. Tapi kalau orang tuanya main, ya udah kamu silakan suka-suka kamu dan segala macam, tapi sekolahnya juga sekolah yang nggak punya pengembangan karakter yang bagus, itu anak pasti juga ada trauma-trauma tuh yang akan berjalan. Kan contohnya misalnya kalau anak-anak tuh kan dekatnya dengan bully ya gitu misalnya. Nah ternyata sekolah-sekolah kayak gitu biasanya juga tidak mengcover kebutuhan orang tua tadi gitu. Jadi bukan permasalahan kita punya masalah anak, kita harus ke orang yang ngerti parenting, nggak begitu. Tapi memang tadi yang Elsa bilang, sebenarnya apa kemudian yang harus dilakukan oleh orang tua? Sebenarnya orang tua tuh tahu dia menjadi tempat pulang terakhir bagi anaknya. Tapi kita memahami orang tua tuh punya proses lelah dalam hidupnya gitu ya, dan segala macam yang mereka sendiri juga punya traumanya. Gitu. Jadi memang ini tantangan buat para orang tua bahwa menjadi ruang aman buat anak itu memang sangat sulit. In terms kadang kita harus menyembunyikan luka kita sendiri, tapi kita harus siap juga untuk menjadi pendengar yang baik. Tapi kalau ditanya pertanyaan tadi, seharusnya orang tua gimana ya Bang? Ya kita harus berpikir menjadi tempat pulang buat anak kita, tempat aman buat anak kita buat kembali gitu. Iya sih, tadi beberapa menyentuh banget tuh yang Bang Gio bilang ya, karena kan orang tua juga punya traumanya sendiri gitu kan. Karena nggak bisa orang tua tuh menuang tangki cinta ke anak kalau misalnya tangki cintanya dia sendiri juga nggak ada gitu, kosong gitu. Oke Bang, nah kalau misalnya kita punya pasangan nih yang masih mempunyai luka masa lalu, itu kita bisa bantu untuk nyembuhin apa ya gimana kita harus berdamai nih? Sebenarnya kalau di Bang Gio, koridor mental illness tuh berusaha untuk tidak memakai kata sembuh gitu ya. Karena naif sekali misalnya kalau kita bicara orang yang kemudian ada trauma, gue udah sembuh nih dari trauma, enggak. Karena kita tuh bicara tentang proses memori sebenarnya, yang tersimpan di long term memory. Tapi sebenarnya gimana ketika memori itu recalling, kita tuh baik-baik aja. Nah, mungkin Bang Gio tuh lebih suka memilih kata memang pulih gitu ya. Nah, kalau kita menjadi pasangan orang yang kemudian masih berkutat dengan traumanya, kita tuh nggak mungkin menyembuhkan mereka. Gitu kan, karena dia tadi tersimpan di memori orangnya gitu. Nah, yang paling kita mungkin lakukan adalah tadi menciptakan ruang aman untuk tidak judgmental terhadap dirinya. Kalau dia memang mau bercerita, kita mendengarkan sepenuhnya, karena memang pernah ada di konten Bang Gio tuh cukup rame ya. Sebenarnya bukan soal kita memberikan solusi. Kita tuh kan sering kayak, berarti lu jangan begini, jangan begitu ya. Sebenarnya boleh berkata seperti itu kalau misalnya teman-teman memang punya konsen untuk, Bang Gio tuh misalnya kalau ke klien tuh sampai tanya, kamu mau advice dari Bang Gio, mau nasihat dari Bang Gio, ada konsen gitu kan. Nah kalau menurut Bang Gio kejadian kayak gitu berarti nasihat Bang Gio adalah gitu kan. Oke. Tapi kalau dia memang mau didengarkan doang, itu dia nggak perlu. Jangan begini, jangan begitu gitu, nggak perlu. Tapi memang harus dilakukan dengan konsen. Nah,
yang dilakukan pasangan tuh sama. Jadi jadilah orang yang kemudian bisa menjadi ruang aman buat orang lain dan membantu mereka punya ruang aman untuk pulih gitu. Iya sih. Nah tadi ngomongin ini nih Bang Gio, kan katanya trauma itu salah satunya tersimpan di memori gitu ya Bang ya. Bisa nggak sih kalau misalnya kita ke hipnoterapis, terus kita ya udah minta tolong disugestiin kalau kita lupa dengan luka itu gitu, dengan trauma itu? Bisa. Tapi jadinya baik nggak sih ke tubuh kita? Nah itu tergantung tadi, beberapa orang kan ada yang kemudian menjadi adiksi ya. Karena kan sebenarnya konsep dalam hipnoterapi itu adalah mencoba membantu kita untuk menciptakan pengalaman trauma itu masuk ke kesadaran penuh, gitu ya. Nah tapi beberapa orang ya samalah kayak minum obat ya, antibiotik ada yang kemudian cocok buat dia, ada yang enggak gitu, sama aja seperti itu. Jadi ketika dia nggak cocok, bisa jadi dia menjadi adiksi. Aku cuma hilang ingatan itu kalau aku di hipnoterapis, mungkin hilang dalam seminggu. Ketika dia terpapar kejadian yang familiar, itu kembali lagi. Karena betul, trauma kita itu sebenarnya bukan mencari sesuatu yang aman, tapi yang familiar. Ya kan, trauma kita tuh nggak tahu mana yang sehat untuk dirinya, mana yang bagus untuk dirinya dalam penyembuhan, tapi dia justru cari yang familiar. Makanya kita tuh sering menganalogikan ya, membenang merahkan sesuatu kalau terjadi, kalau kayak gini nih, aku pernah ada di kondisi ini tuh nggak enak banget gitu. Jadi kita cari familiaritas dalam kehidupan kita. Gitu, iya. Wah, langsung berpikir gitu ya, aduh. Jadi contohnya gini, misalnya Elsa pernah satu ketika hampir tabrakan di belakang truk gitu ya. Bang Gio pakai analogi aja. Kan trauma tuh. Waduh, ini kalau untung nggak kenapa-napa nih, kalau kejadian tadi ini bisa ketimpa atau truknya apa atau mobil aku yang nyerempet truk. Nah, besoknya ketika Elsa jalan tuh kan ada dua pilihan. Kalau orang yang sembuh dia tetap jalan pakai mobilnya, ketika ada truk jauh dia akan hati-hati atau bahkan menyingkir dulu, berarti traumanya pulih. Tapi kalau dia kemudian enggak takut kalau ke mana namanya ke apa yang banyak truk itu? Pulau Gadung ya. Kalau ke Pulau Gadung tuh banyak truk, aku nggak mau deh nyetir ke Pulau Gadung, berarti dia trauma. Hal sepele ya, maksudnya ya hal simpel aja tuh benar-benar traumanya bisa membekas mendalam. Selama dia masih mau melakukannya, masih mau menghadapinya, tapi dia tahu coping mekanismenya, berarti bisa dikatakan pulih. Oke. Nah, banyak loh Bang Gio kalau misalnya orang tuh yang stuck, belum bisa memaafkan masa lalu, belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Nah itu gimana solusinya? Apa kita harus maafin, tapi gimana kalau lukanya masih ada? Wah, pertanyaan kritis juga nih. Jadi gini, memaafkan itu sebenarnya kebanyakan orang melakukannya karena proses moral. Ya kan? Proses tentang sesuatu baik dan buruk yang tertanam dalam diri seseorang, terus kita menciptakan batas-batas tentang itu. Ternyata batas dia aku langgar dan aku harus minta maaf, atau aku harus memaafkan misalnya kayak gitu. Sebenarnya bukan begitu. Maaf itu buat Bang Gio itu proses biologis. Nah, proses biologis itu apa yang tadi? Karena di dalamnya ada stimulus, ada memori yang berperan gitu ya. Sehingga kalau orang bilang ikhlas itu di mana posisinya, sebenarnya ketika kita terpapar kejadian itu dan kita merasa tidak apa-apa lagi. Kita berada gini, kondisinya datang tapi kita berada di kondisi tetap punya social engagement yang bagus dengan orang. Nah, jadi memang proses biologis, proses memaafkan itu bukan karena konteks cuma karena baik dan buruk, benar dan salah buat kita, enggak sebenarnya. Gitu. Jadi memang memaafkan itu pelan-pelan gitu, bukan kan ya udahlah aku maafin, enggak itu pasti bakal keinget lagi. Iya sih, jangan hanya di mulut ya maafnya gitu loh, tapi ngulangin lagi enggak gitu. Nah, terakhir deh nih Bang Gio, kira-kira ada nggak nih buat pesan buat in people gitu yang masih berjuang dengan lukanya, dengan traumanya gitu, dan apa ya yang harus mereka lakukan tuh apa gitu? Ya, zaman sekarang teman-teman luka itu banyak sekali stimulusnya ya, baik teman-teman di lingkungan sosial atau mungkin diri kita sendiri yang punya pengalaman tentang trauma yang kemudian kita tidak bisa sembuhkan. Tapi ingatlah teman-teman bahwa berjalan pelan-pelan dan tetap hidup itu membuat kita tetap bergerak dan punya kapasitas buat menilai diri kita sendiri, bahwa keberadaan kita tuh juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, kadang-kadang ada trauma yang diselesaikan karena kita masih merasa kita bermanfaat buat orang lain. Gitu. Oke deh Bang Gio, makasih atas waktunya. Sama-sama, udah sharing-sharing hari ini, seru banget pembahasannya. Pokoknya
In People, jangan lupa saksikan terus Pocil di YouTube In Today Media. Aku Elsa Faradila, In Today, In People's Way. Bye!